Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Rahmatunisya dari kelas MJ801. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso SE, MM, CVRM, CPOD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, rangkuman Journal Information System for Supply Chain Management, Insolvencies, Risk, and Cyber Security. Di sini yang pertama ada abstrak. Menyelidiki status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi multi-komponen. Yang kedua, menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan untuk mengidentifikasi cara-cara dukungan informasinya. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi dukungan informasi rantai pasokan yang paling efektif, yaitu perhatian harus fokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Kemudian ada latar belakang. Supply chain management adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem SCM secara signifikan dapat memenuhi permintaan produk perusahaan dengan lebih baik dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pembelian. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Tugas-tugas yang dapat dilaksanakan yaitu peningkatan tingkat layanan, optimalisasi siklus produksi, mengurangi persediaan gudang, peningkatan produktivitas perusahaan, dan peningkatan profitabilitas dan pengendalian proses produksi. Untuk variabel-variabel penelitian, yang pertama, ada menganalisis rantai pasokan dengan mengidentifikasi cara-cara informasinya. Yang kedua, sistem informasi dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola semua tahapan pemeliharaan pasokan organisasi dan mengendalikan seluruh distribusi produk dalam organisasi. Yang ketiga, rantai pasokan yang berfungsi dengan baik membantu meningkatkan sistem perencanaan, mengoptimalkan inventaris gudang, melakukan pengiriman tepat waktu, memastikan kesesuaian penawaran dengan permintaan, mengurangi biaya, dan sebagai hasilnya meningkatkan nilai pasar perusahaan. Kemudian hasil penelitian. Ada jenis kerentanan, cara melakukan serangan web. Penggunaan server proxy seringkali merupakan bagian integral dari implementasi dan pengoperasian manajemen rantai pasokan. Saat ini, spesialis keamanan informasi menggunakan server proxy saat memindai konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari infrastruktur internet yang rentan atau kelemahan jaringan yang memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah ke manajemen rantai pasokan, menembusnya, dan melakukan kampanye mereka. Ancaman tersebut diantaranya yaitu aplikasi yang mungkin tidak diinginkan atau PUA seperti ekstensi browser berbahaya. Kemudian ada Trojan atau dropper dan loader. Ada tautan ke spam web dan iklan palsu, kerentanan browser seperti JavaScript dan mesin rendering grafis. Kemudian pengalihan browser, clickjacking, dan metode lain yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke konten web palsu. Kemudian ada perangkat mata-mata atau spyware yang merupakan aplikasi yang tidak diinginkan. Penyedia spyware mengiklankan perangkat lunak mereka sebagai alat legal yang memberikan layanan bermanfaat dan mematuhi perjanjian lisensi pengguna akhir. Spyware yang menyamar sebagai PUA adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna. Spyware dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu
adware, monitor system, dan trojan. Di lingkungan perusahaan, spyware mewakili sejumlah potensi risiko keamanan dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, mencuri informasi pengguna dan perusahaan, termasuk data pribadi dan informasi hak milik atau rahasia lainnya. Yang kedua, mengurangi efektivitas perangkat keamanan dengan mengubah konfigurasi dan pengaturannya, menginstal perangkat lunak tambahan, dan memberikan akses kepada pihak ketiga. Spyware juga berpotensi mengeksekusi kode arbitrer pada perangkat dari jarak jauh, sehingga memungkinkan peretas mengontrol perangkat sepenuhnya. Yang terakhir, meningkatkan jumlah infeksi. Kemudian, yang kedua ada kompromi email bisnis spyware. Di bidang keamanan, banyak perhatian diberikan pada program pemerasan. Namun, ada ancaman lain yang tidak begitu tinggi, yang memberi penciptanya lebih dari sekadar ransomware, adalah penyusupan email perusahaan. Ini adalah vektor serangan ringan yang menggunakan rekayasa sosial untuk memulai pencurian. Dalam versi yang paling sederhana, kampanye untuk menyusupi email bisnis mencakup pengiriman email ke karyawan Departemen Keuangan atau terkadang menggunakan data palsu dari karyawan lain yang dapat mengirim dana melalui transfer bank. Kemudian jenis kerentanan dengan cara melakukan serangan layanan. Yang pertama ada layanan DevOps. Cyber Security Management merupakan supply chain management merupakan IC berpemilik dengan caranya sendiri. Mereka didasarkan pada layanan DevOps gratis atau shareware. Konsep ini berarti teknologi seperti Docker, MySQL, MariaDB, dan komponen DevOps populer lainnya. Pada bulan Januari 2017, peretas mulai mengenkripsi contoh MongoDB yang tersedia untuk umum dan meminta uang tebusan untuk deskripsi. Peretas mulai mengenkripsi jenis database lain, seperti CouchDB dan Elasticsearch. Layanan seperti layanan DevOps seringkali rentan karena diterapkan secara tidak benar atau sengaja dibiarkan terbuka untuk memfasilitasi akses oleh pengguna yang sah. Yang kedua ada teknologi awan atau cloud, adalah area baru bagi para peretas yang secara aktif mengeksplorasinya guna mendapatkan potensi baru untuk serangan. Peretas menyadari bahwa sistem cloud sangat penting bagi banyak manajemen pasokan web. Peretas dapat membobol sistem perusahaan lebih cepat jika dapat membobol sistem cloud. Yang ketiga ada IoT atau Internet of Things, adalah interkoneksi perangkat fisik, kendaraan, gedung, dan barang lainnya. Seringkali disebut dengan perangkat terhubung atau perangkat pintar, yang memiliki perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan bawaan. Mampu terhubung ke jaringan, memungkinkan mereka mengumpulkan data dan membagikannya. IoT mencakup 3 elemen utama. Yang pertama ada teknologi informasi, ada teknologi operasional, dan teknologi konsumen. Terakhir, kesimpulan. Organisasi memerlukan analisis konteks keamanan real-time untuk memastikan kontrol yang mudah. Dengan tidak adanya solusi yang menyediakan pemantauan real-time dan deteksi jalur kebocoran, penyerang dapat berpindah-pindah dalam jaringan tanpa diketahui. Organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan menerapkan alat yang kuat untuk memverifikasi efektivitas kebijakan tersebut. Organisasi juga harus menginventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.